Iya, sebenarnya rasa jenuh sih wajar ya, cuma banyak yang nggak sadar juga bahwa kalau jenuh dan dibiarkan begitu saja dan level tingkat kejenuhannya udah melampaui batas tuh bisa berujung stres. Nah, itu. Tapi Itulah. apa kata lo, gue kan sempet lihat nih Hmm. Instagram story lo, katanya di Instagram apa lo ngepost tentang lo kayak lagi interview gitu deh, terus lo bilang kalau stres itu ada dua, ada stres baik sama stres Hmm. buruk, benar ya sih lo ngomongin Jadi itu? stres baik itu namanya stress. Kalau misalnya You. stres. Stres baik tuh apa gak sih yang kayak something that motivates you to do things gitu loh. Oh, misalnya kayak excited to do something gitu kan lo kayak pasti agak kayak stres. Kayak gue nih sekarang lagi ada kampanye sama Instagram. Stres, tapi stresnya tuh tau gak sih something that drives you into doing something that you know you like. Makanya lo kayak jadi kayak ada gregetnya gitu loh yuk. Ah, itu Nah, itu stres namanya stres baik. Itu dikategorikan baik. sebagai stres baik. Sedangkan kalau stres Ah. yang buruk atau distress itu adalah yang jangkanya berkepanjangan dan ujung-ujungnya leads to depression kalau didiemin. Pokoknya kita gimana caranya taunya biar kayak kita tahu bahwa ini masih stres yang wajar dan stres yang gak wajar adalah ketika itu sudah mengganggu produktivitas kita. Ah, Lo ngomongin freeze produktif. apa bengong Mau gitu sih? Ntar dulu, gue lagi mikir, gue lagi menyimak nih. Kayak Oke. Okay. ngomongin produktivitas nih berarti kan. Mm-mm. Kan di rumah, otomatis lu nggak produktif dong. Maksudnya kayak gue deh, kan Mm. emang kerjaan kita nih kebanyakan di luar ya, Real. Kayak maksudnya kita ke tempat, kita menggunakan jasa kita, baru abis itu kita ya dapat income gitu ya kan. Kayak Nah, dengan kayak gini kan kita jadi nggak produktif nih, ya kan? Terus jadinya stres buruk nggak sih? jadi gini, kembali seperti tadi gue omongin ya, ketika kita jenuh dan dibiarkan saja berkepanjangan, itu yang akan leads to stress. Makanya di situ menurut gue kayak pentingnya kita punya self love. Kita masuk ke Hmm, self love nih ya. ya, Kita ya masuk masuk self masuk masuk. love ya. Iya, Self masuk. love. Menurut lo self love itu apa? Definisi self love untuk seorang Yang Yuki Kato apa? gue ya, Hmm. yang bikin kita seneng. Walaupun mau seneng yang jangka panjang, mau seneng jangka pendek, yang penting ya Membuat diri bikin kita kita bahagia gitu kan. yes. Kayak kalau gue mau makan, kayak Hmm. makan tuh adalah tujuan dalam hidup ini Hidup gitu. aku, Beb. Hidup aku kayak di aku galau aku makan, ih aku happy Tapi hati-hati aku loh, itu makan. ada yang namanya stress eating juga loh. Demi apa? Iya, ketika lo kayak lagi patah hati terus lo kayak makan terus atau apa terus lo makan itu namanya ada bisa jadi gue nggak kayak Lu apa ya? mendiagnosa lo tanpa sebab gue cuma ngasih tau doang bahwa ada there such thing as stress eating gitu. Duh, gue nggak tahu ya, gue waktu itu lagi stres apa enggak, tapi yang pasti gue suka banget makan sih. Kayak Oke, itu udah jadi maksudnya itu bagian dari self love gue kayaknya. hmm, something that makes you happy adalah makan gitu ya, gue yakin banyak yang relate Salah sih. satunya ya. Tadi Kalau lo apa? sore Kalau lo apa? Kalau ya, Ariel jadi Tatum tadi sore apa self love-nya? definisi self love gue adalah ya sama membahagiakan diri kita sendiri selama itu nggak menyakiti atau merugikan orang lain. Hmm. Jadi guys, tadi sore gue sama Yuki udah ngobrol-ngobrol dan Yuki sempat nanya tentang how to practice self love. Yes. And I wrote Kayaknya it down for you. demi apa lo jabarin sebanyak itu, coy? Nggak, sumpah pendek banget, tapi mau gue jelasin nggak? Tapi itu Abis itu gue mikir kayaknya juga soalnya. Gue selalu bilang self love, self love, self love, tapi banyak yang nanya masih kayak self love tuh kayak gimana? nah, Formnya tuh seperti apa? Bentuknya seperti apa sih yang gue harus lakukan tuh apa? itu Untuk dia. menerapkan self love. Jadi menurut gue adalah satu, kenalan sama diri sendiri. Gue Karena catat, ketika gue kita sambil kenal, catat boleh ya? serius boleh banget, Guys, yang boleh lagi banget. nonton, mendingan sediakan notebook kecil Nah, kayak gue di sini ya sama Ariel. Terus habis itu kalian catat-catat. okay. Oke. Everybody ready? Yes. Your pen, my pen Hmm. ready. Note juga. Oke, menurut gue satu adalah kenalan sama diri sendiri. Karena ketika kita kenal sama diri kita tahu apa yang bikin kita happy, apa yang bikin kita nggak happy. Kita jadi lebih tahu apa nih yang bisa kita lakuin buat makes me happy gitu. Kayak lo suka makan.
Lo tahu kalau misalnya lo lagi pengen apa ya, entertain yourself, ya lo cari makanan yang lo suka gitu ya kan. Nah, Betul. kalau gue misalnya salah satunya contohnya gue suka gambar, gue suka ngelukis, gue akhir-akhir ini suka bercocok tanam, gue suka pamper myself gitu. Tapi itu nggak bisa disamaratakan untuk semua orang gitu loh, yuk. Maksud gue kenalan diri sama diri sendiri tuh in a way semua orang beda-beda form of self love-nya, form of happiness-nya. Jadi lo harus cari dulu yang bikin lo happy itu apa. Kayak contohnya yang sering banget gue bahas tapi bener-bener kontras, nyokap gue nggak terlalu suka pampering herself. Dia sudah pernah coba mengaplikasikan itu, kayak mau coba panggil salon ke rumah gitu, tapi ternyata that doesn't brings joy to her heart gitu loh. Ternyata dia punya sisi lain, dia suka berkreasi, dia suka bikin DIY itu yang bikin dia happy gitu loh. Makanya gue bilang nomor satu adalah kenalan sama diri sendiri, karena orang beda-beda form of happiness-nya gitu. Ya kan? Jadi pertama kenalan sama diri sendiri. Habis itu nomor dua, speak kind words to yourself. Kayak affirmation gitu ya? Exactly. Lo tau gak sih, kadang orang-orang tuh suka kalau sama orang lain baik, kamu cantik deh, atau kayak terus misalnya kayak orangnya yang dibilang cantik bilang, gue ngerasa kayak rambut gue hari ini lagi jelek banget, terus dia bisa kayak, enggak kok, you still look great gitu. Tapi masih banyak juga orang yang nggak bisa memperlakukan itu ke diri mereka sendiri. They're being too hard on themselves gitu, ngerti gak yuk? Kayak selalu ada kurangnya aja gitu di dalam dirinya, padahal orang lain kasarnya nggak bisa ngeliat itu semua gitu. Jadi menurut gue be kinder to yourself. Itu salah satu form of self love. Itu berarti rasa insecure bukan sih? Kalau misalnya nggak bisa nerapin affirmation. Beda sih menurut gue. Kita akan sampai ke insecure di beberapa titik lagi ya. Nice. Ketiga. Oke, ditunggu nih masyarakat insecure Indonesia, tunggu ya. Tapi ngomong tentang insekuritas, gue habis ngebahas banget loh di postingan gue terakhir. Kalau lo belum lihat atau kalian belum lihat, kalian bisa lihat di dua postingan terakhir aku ngebahas tentang insecurity. Karena gue sering banget setiap live dan seminar gitu pasti ada selalu pertanyaan yang kayak, Kak, gimana caranya aku biar gak ngebanding-bandingin diri aku sama orang lain. Nah, dan itu bikin gue sedih banget. Bersyukur ya Allah. Exactly, makanya gue abis itu bikin hashtag tetap bersyukur. Jadi buat kalian nah itu dia, gue ikutan tuh kemarin tuh. Iya, lo ikutan nih, bener. Ikut. Jadi kalian yang belum ikutan hashtag tetap bersyukur. Nomor 3, take a good care of yourself. Take a good care. Menurut gue ini penting juga. Penting banget malah, karena apa ya, kita tinggal dengan diri kita sampai kita mati. Jadi ya, you have to take a good care of it, gak sih? Betul. Secara physically, yang maksudnya dengan kita olahraga, dengan kita makan yang teratur, yang makan yang baik gitu. Jadi itu menurut gue penting, form of self love. Ketiga, berarti ini yang take a good care of yourself, berarti itu kan termasuk kesehatan mental juga, ya nggak sih? Bener banget. Tapi take good care of yourself, maksud gue lebih ke physically. Karena kalau misalnya kita bisa take good care of ourselves physically, secara tanpa kita sadarin, itu juga akan ngaruh banget ke kesehatan mental kita. Oh gitu tuh. Kalau yang nggak suka olahraga gimana ya? Maksudnya siapa? Siapa kek, kan manusia di dunia ini banyak banget nih. Kalau aku sih anaknya olahraga banget, parah. Aku lihat kamu sih, Kak, di Instagram kamu olahraga banget. I'm so proud. Iya kan, Kak? Makasih, gue harus cari sih. Emang banyak banget orang yang bilang, gue gak bisa. Gue juga gak bisa banget. Jadi waktu awal tuh, waktu gue SMP, nyokap gue tuh anaknya nge-gym banget gitu kan. Asli. Terus kayak gue dipaksa, tapi gue kayak, apa ya, gue gak bisa. Gue anaknya gak nge-gym banget. Sampai akhirnya gue coba berbagai macam olahraga, dan ternyata gue sticknya di yoga. Jadi kayak lo harus cari gitu loh, yang mana yang seperti yang tadi gue bilang, kenalan sama diri sendiri. Lo harus tahu mana yang lo suka, mana yang lo nyaman, mana yang pas buat lo gitu loh. Iya. Berarti intinya coba aja dulu semuanya ya, eksperimen ya. Kesini apa no? Olahraga kan ada banyak banget cabangnya. Nggak mungkin lah ada yang kecantol satu gitu. Setahu gue rebahan juga katanya tuh satu olahraga juga loh sekarang. Burn calories sih. jujur. Kayak gimana caranya sambil main HP ya kan, olahraga jari cuy. Iya kan. Lanjut.
Abis itu, kelilingin diri dengan individu atau hal yang positif. Jangan takut untuk menghempaskan segala energi negatif yang ada di hidupmu. Karena itu ngaruh banget sih ke kesehatan mental kita, jujur. Kayak yang support system gitu lah ya. Exactly. Kalau misalnya lo kerja dan memang harus banget berhadapan dengan individu atau situasi tersebut, ya mencobalah untuk berdamai dengan hal tersebut gitu. Tapi kalau misalnya selagi masih bisa dihindarkan, ya hindarilah menurut gue. Nah itu dia tuh, kayak kan ngomongin tentang personality lagi, ada yang introvert, ada yang extrovert. Tapi kan misalnya ada yang kerjaannya let's say hosting gitu, yang harus ketemu sama orang-orang, tanya, jawab gitu kan. Tapi pribadinya introvert, kayak itu tuh sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Atau itu sebaiknya dihindarkan? Gue banyak banget sih ketemu sama orang-orang di industri ini yang kayak kasarnya nyablak banget, tapi ternyata as a person, personally, secara individu dia benar-benar introvert banget gitu. Kayak menurut gue bisa ngelihat dari dua sisi sih, Yok. Bisa lihat dari satu sisi, siapa tahu orang itu pengen bisa lebih bersosialisasi. Menurut gue itu bisa jadikan sebuah platform untuk seseorang untuk mencoba bersosialisasi gitu, ngerti nggak? Ya, paham. Cuma kalau misalnya nggak suka ya tinggalkan. Kembali lagi seperti yang gue bilang, kecuali itu kerjaan yang harus banget dan dibutuhkan, kalau misalnya nggak bisa dihindarkan, ya berdamailah dengan itu nggak sih? Iya sih, bener sih. Jadi sebenarnya itu tidak mendefinisikan apa-apa ya, kayak maksudnya ya udah kalau misalnya emang lo seperti itu, tapi emang diharuskan istilahnya tuntutan kerjaan gitu kan. Jadi ya let's go for it. As long karena kalau as misalnya you're kerjaan happy kan with gue that. ngerasa kalau kerjaan kan kita yang memilih nggak sih, kita memang sudah Betul. memilih untuk bertanggung Dan itu jawab kan akan itu semua gitu. bener-bener, dan itu kan berarti kalau kita milih berarti artinya kita penasaran atau kita suka sama hal tersebut, ya nggak sih? Berarti itu Betul. harusnya go for it aja ya. Go for it aja sih, menurut gue satu-satunya hal yang harus disesali dalam hidup ini adalah kesempatan-kesempatan yang tidak kalian ambil. Nah, itu dia. Ambil aja, Bos. Iya, karena kayak eventually you learn from that nggak sih? You live and you learn. You never make Bener. mistakes. Balik lagi Lanjut. ke poin lo yang pertama, Real. Jadinya kenalan sama diri sendiri juga. Betul banget. Betul banget. Lanjut. Abis itu kita lanjut ke yang barusan banget kita bahas, stop membandingkan diri dengan orang lain. Nah, tuh gimana coba manusia ya, kenalan sama diri sendiri, berdamai dengan semua kekurangan kita. Sebenarnya ini gue udah kayak bahas tuntas banget di postingan gue yang tetap bersyukur itu. Jadi kalian yang terakhir ya. Jadi kalian yang belum lihat, abis ini cek buat lihat gimana cara stop membandingkan diri dengan orang lain. Nah, tuh udah ada tipsnya guys. Exactly. Dari Ariel Tatum. Jadi langsung dicek. Abis ini gue bakal cek. Karena ya sebenarnya ya membandingkan diri, gue nggak tahu sih, kayak kalau buat gue ini tuh kayak bukan berarti gue pro ya terhadap membanding-bandingkan. Kayak kalau kita membandingkan artinya kan kita nggak bersyukur sama apa yang kita udah punya saat kita lahir gitu kan. Bentukan seperti apa kita gitu. Nah, tapi menurut gue mungkin kata-katanya bukan membandingkan, tapi kayak dia misalnya apa ya, let's say nggak bersyukur gitu. Dia apa ya, gue lagi mikir nih apa tapi ya. Dia ada berapa barusan ya? Dia. Maksud gue kayak let's say dari bentuk fisik. Dia perutnya six pack kok bagus banget sih. Nah, maksud gue itu kan bisa kita jadiin acuan untuk motivasi, kayak wah, iya nggak sih, seharusnya bukannya jadi negatif terus malah jadi dinyinyirin kayak dia perutnya kotak-kotak pasti dia makan Lego deh. Enggak dong. Iya, jadi ya gimana cara kita mencerna semua insecure kita gitu loh. Yuk, ngerti nggak? Kalau misalnya kayak tadi lo bilang, gila ya dia badannya six pack, ya instead of lo bilang gila ya perut gue gelambir-gelambir, ya jadikan itu sebuah motivasi untuk kayak gue mau seperti itu karena itu sehat juga gitu, ngerti nggak? Iya bener-bener itu bagian ke self love tadi ya. Exactly, dan lanjutannya adalah nyambung juga, hargai diri sendiri dan pencapaian minor.
Apaan Menurut tuh gue pencapaian minor? kayak gini deh. Menurut gue tuh masih banyak orang yang kurang mensyukuri hal-hal kecil gitu loh, yuk. Kayak gue. Menurut gue kadang ada hari dimana gue kayak bener-bener nggak produktif dalam segi kerjaan, tapi gue kayak beberes kamar gue bersih banget, dan gue sangat